Semangat pagi, dimanapun teman-teman HI Universitas Islam Yogyakarta berada. Kembali lagi ya, kita bertemu dalam kuliah HI Amikom daring ya, kuliah Hubungan Internasional Universitas Amikom Jakarta. Kali ini dalam mata kuliah pengantar studi perdamaian. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi ya bertajuk atau tema besarnya adalah media sebagai pemicu konflik dan juga media sebagai alat untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Jadi seperti yang kita tahu, di era globalisasi seperti saat ini, yang namanya media itu sangat useful, sangat berguna ya untuk berbagai macam keperluan. Tentu kita mengenal ya bahwa media ini jamaknya atau seringkali digunakan sebagai alat ya untuk menyebarkan informasi, menyebarkan berita. Namun ya lagi-lagi tadi bermula dari globalisasi, segalanya menjadi berubah dan perubahan itu ya tentu yang seperti sudah kita lihat juga ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Maka kemudian media tadi saya bilang ya, dalam kaitannya dalam studi perdamaian ya ada dua bagian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. So, karena panjang lebar ya, agar paparan pada kesempatan kali ini terarah, saya akan coba berbagi pada teman-teman terkait dengan materinya ya, berupa PowerPoint sehingga nanti teman-teman mendapat gambaran yang jelas, yang terperinci terkait sebagai ini tadi ya, tajuknya atau temanya pada pertemuan kali ini, ya ini media massa sebagai pemicu konflik dan pencipta perdamaian. Oke, outline-nya atau poin yang akan saya coba paparkan pada kesempatan kali ini ada 2 poin, ya ini pertama kaitannya dengan media sebagai, mmm, sebuah alat ya, yang bisa merancang yang namanya konflik, merancang yang namanya perseteruan ya, yaitu pertama adalah eksploitasi konflik oleh media, dan di sisi yang berbeda, yang berlawanan ya, yang tadi kita sebut sebagai media, sebagai pencipta perdamaian, ya ini dengan poin, ya ini jurnalisme damai. Jadi 2 poin ini yang akan kita coba bahas. Kita coba telah lebih jauh ya, terkait dengan fungsi media dan juga hubungannya terhadap upaya mewujudkan perdamaian ataupun sebaliknya memicu yang namanya konflik. Oke, latar belakang tadi di awal sudah sempat saya sedikit singgung ya kepada teman-teman mahasiswa sekalian bahwa ya di era globalisasi saat ini media memegang peran penting ya karena dari satu apa namanya piranti ini ya, satu alat ya karena kan media dari bahasanya istilahnya adalah medium ya, sebuah alat, sebuah apa namanya, saluran ya, yang seringkali kita lihat adalah sebagai, tempat di mana kita mendapatkan, mencari informasi, mendapatkan kebenaran gitu ya harapannya. Seperti itu dan sekarang kita bisa lihat bahwa media dengan masuk di era globalisasi ya, sangat bervariasi dan sangat maju begitu cepat gitu. Seiring juga dengan globalisasi ya, mewujudkan yang namanya perkembangan teknologi ya. Dulu media ya, zaman konvensional, zaman old ya, zaman lama, kita mengenal media mula-mula ya ketika belum masuk era globalisasi ya kita hanya bisa mendengar lewat radio, kemudian berkembang menjadi ada sedikit gambar ya, awalnya hitam putih, kemudian berwarna yang sekarang kita kenal dengan televisi ya. Lalu dari zaman dulu juga kita melihat media ya, sampai saat ini bahkan ya, walaupun memang agak sedikit terkikis ya, media dulu kita bisa melihat juga dalam bentuk surat kabar, newspaper gitu ya. Dari zaman dulu sudah ada, sekarang masih ada, tapi kemudian mungkin terkikis ya. Terkikis karena apa? Ya gara-gara globalisasi, media berkembang sedemikian rupa, banyak macamnya sekarang ya.
kemunculan dari gawai berupa handphone contohnya ya, yang dulunya komunikasi lewat pager, mungkin angkatan teman-teman tidak merasakan ya pager sebuah alat yang hanya bisa mengirimkan pesan dari satu alat ke alat yang lain. Sekarang kita sudah bisa mengenal yang namanya handphone ya, yang dimana dulu hanya sifatnya sinyal gitu ya, terbatas hanya untuk telepon dan juga berbagi pesan singkat. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa gawai sudah semakin canggih, termasuk media juga ikut berkembang ya dengan bagaimana teknologi begitu cepat berkembang ya. Kita mengenal sebuah media baru, new media ya, yang kita konsumsi sehari-hari seperti saat ini ya, sosial media. Dan apapun itu ya perkembangannya dari mulai radio, koran, sampai yang terbaru sosial media gitu ya. Semuanya tetap disebut sebagai sebuah media karena tujuannya ya piranti tersebut adalah alat gitu ya. Alat untuk menyebarkan informasi, menyebarkan kabar, menyebarkan hal-hal yang penting untuk dikonsumsi oleh khalayak ramai gitu ya. Dan kemudian ya kita bisa melihat bahwa lagi dan lagi ya sebuah prinsip yang perlu kita kritisi ya, bahwa di balik perkembangan yang cukup pesat, di balik teknologi yang cukup mutakhir dari masa ke masa, selalu ada dua sisi yang pasti akan muncul. Baik itu sisi positif maupun sisi negatif. Nah, kita akan coba bahas ya sisi positif dan sisi negatif dari penggunaan media dalam bingkai, dalam perspektif perdamaian sesuai dengan tajuk perkuliahan kita ya, pengantar studi perdamaian. Ya, tadi ya melanjutkan dua sisi yang kemudian muncul dari sisi positif dan sisi negatif atau seringkali disebut sebagai pisau bermata dua. Kenapa? Karena sifatnya yang sebagai alat ya, sebagai medium tadi ya, dari kata medium, media itu, tentu ini bergantung pada siapa yang ada di belakang, siapa yang menggunakan piranti atau alat tersebut gitu ya, termasuk media gitu. Kenapa disebutkan pisau ya, pisau bermata dua? Karena itu tadi, penggunaannya itu bisa digunakan untuk dua kemungkinan, dua hal yang amat sangat berbeda ya, positif maupun negatif. Positif, ya nanti kita bisa lihat bagaimana media sebenarnya apabila man behind the gun-nya ya, atau orang yang dibalik media, orang yang menggunakan media seperti itu, apabila digunakan untuk hal-hal yang sifatnya positif tentu akan baik ya dalam kaitannya dalam koridor perdamaian. Pun sebaliknya ketika orang di belakang yang bersifat pengguna gitu ya, menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, maka kemungkinan untuk memicu konflik akan sangat terbuka lebar. Jadi itu ya, pertama kita bisa melihat dari sisi media yang punya dua sisi seperti pisau bermata dua, bisa positif dan bisa negatif. Kita bahas dari sisi negatifnya dulu ya, dari bingkai perspektif studi perdamaian ya. Ya ini media sebagai pemicu konflik ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kenapa media bisa muncul sebagai aktor, bisa muncul sebagai dalang ya, kita katakan seperti itu, dari sebuah konflik, dari sebuah perang, dari sebuah perselisihan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, pertanyaan besarnya tadi ya, mengapa media massa dapat memicu terjadinya konflik? Coba akan kita uraikan pada kesempatan kali ini. Nah, ini pertama ya, alasan kenapa media kemudian ya, kaitannya media massa tadi ya, internet, dengan sosial media, televisi, radio, surat kabar gitu ya. Kenapa bisa memicu konflik? Alasan yang pertama adalah ketika jurnalis ya, wartawan gitu ya, pencari berita yang menuliskan berita gitu ya, menuliskan informasi ataupun media massanya sendiri ya, internet, TV, radio dan lain sebagainya, itu tidak memahami sejarah maupun konteks dari sebuah peristiwa. Nah, ini penting ya untuk kita lihat karena
teman-teman di sini kan hampir sebagian besar saya rasa setiap harinya selalu mengkonsumsi asupan ya, bisa dikatakan begitu, dari media ya. Mungkin kebanyakan di ranah digital dengan internet gitu ya. Baca portal berita online, kemudian scrolling di media sosial gitu ya. Banyak info-info yang hadir di sana, info-info yang berasal dari sebuah peristiwa. Nah, seringkali ini menjadi gagal paham kondisinya, gagal paham, misunderstanding begitu, ketika informasi yang disajikan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat, penulisnya dalam kaitannya media massa ataupun jurnalis ya di sana itu tidak memahami konteks yang ada gitu. Karena ketika tidak memahami konteks, tidak menggali lebih dalam, hanya sekedar melakukan framing, melakukan apa namanya, kalau dalam istilah ilmu jurnalistiknya ya, cover both side, melihat dari berbagai macam sisi gitu ya. Ketika hanya digunakan dalam satu sisi, dalam hal ini adalah tidak memahami konteksnya dari sebuah peristiwa, itu terbuka lebar ya. Konflik bisa terjadi gara-gara media gitu ya. Dan ini seringkali terjadi kalau kita bisa melihat ya, orang-orang kan sekarang gampang termakan hoax ya, karena apa ya, attitude ya, dari sikap kita mengkonsumsi media kan kita pengennya yang cepat, yang instan gitu ya. Ataupun kalau baca berita nggak pengen yang panjang-panjang gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu kemudian diakomodir oleh media gitu ya, oleh jurnalis di belakangnya, dan seringkali karena tuntutan harus cepat, harus ringkas gitu ya, nggak boleh bertele-tele dan panjang, seringkali berita dari sebuah peristiwa yang ada itu justru konteksnya berbeda. Beda ya antara fakta yang ada di lapangan dengan informasi yang disajikan dalam media gitu. Maka ini berbahaya gitu ya ketika tidak paham konteks, tidak paham sejarah, tidak paham latar belakang tadi ya dari berbagai sisi, karena ini rawan sekali diadu domba, rawan sekali menghasilkan berita yang hoax ya, yang justru malah menimbulkan kerisauan dan akhirnya bisa jadi berujung pada konflik ya, atau efek-efek yang negatif dari penggunaan media massa seperti itu. Next, kemudian fakta kedua ya, kenapa kemudian media dapat disebut sebagai pemicu konflik adalah ketika institusi atau pemilik media massa terlibat sebagai pihak yang berkepentingan dalam sebuah konflik. Ya, ini seringkali terjadi gitu ya, apalagi kalau kita berkaca pada negara kita, dan nampaknya pun bukan hanya negara kita saja gitu ya, Indonesia yang seperti ini. Kalau kita lihat secara global ya, secara jauh di dunia ini, tidak ada, hampir bisa dikatakan hampir tidak ada media yang netral, yang tidak punya kepentingan gitu ya. Bahkan sekelas CNN, bahkan sekelas The Guardian yang ada di UK gitu. Kalau atau kemudian kita bisa melihat di Indonesia surat kabar ya, Republika, atau TV kita bisa melihat MNC, ada juga apa namanya BBC gitu ya. Hampir semuanya tidak ada yang bisa dikatakan 100% independen, 100% tidak punya kepentingan gitu ya. Nah, masalahnya yang sekali muncul kemudian bisa menjadikan media sebagai pemicu konflik adalah ketika pihak-pihak yang punya media, yang punya alatnya untuk menyebarkan informasi, itu justru malah menggunakannya secara sembrono dan terlibat dalam hal-hal yang nantinya akan menjadi pemicu konflik, gitu, seperti itu. Ini jamak terjadi gitu ya, kasus-kasusnya ketika misal kemarin kita bisa melihat ya, baik di Amerika Serikat ya yang sebentar lagi akan pemilu, ataupun pengalaman kita di Indonesia ya di tahun pemilu lalu ya, itu kita bisa melihat bahwa media saling berperan gitu ya, media saling memberitakan sesuai dengan
mmm, apa yang menjadi kepentingan mereka. Jadi sudah menjadi barang yang lazim ya ketika kita bisa melihat bahwa ya media-media itu kemudian menginformasikan gitu ya atas dasar kepentingan yang ada gitu ya. Bahkan kalau di Amerika atau bahkan kalau di Inggris seperti itu, media itu ketika ada pemilu mereka langsung bilang bahwa media A misalnya katakanlah condong kepada satu calon dan meminta untuk memilih calon tersebut. Kalau di Indonesia kan masih malu-malu gitu ya, satu media gitu bilang bahwa mereka ya mengendorse gitu katakanlah ya salah satu calon pilihan presiden seperti itu. Kalau di luar itu sudah sangat jamak kita lihat mereka terbuka gitu ya, menyatakan dukungan kepada siapa. Nah, ini kemudian jadi hal yang sangat rawan pada konflik ya, apalagi yang disebut sebagai konflik kepentingan kalau kita berbicara dari kacamata studi perdamaian, ketika kita berbicara dari sudut pandang politik gitu ya. Karena tadi kita bisa berangkat dari bahwa bagaimana fungsi media yang sangat luar biasa useful, sangat luar biasa berguna gitu ya, karena dikonsumsi orang lain dan bisa merasuki hingga ya lubuk sanubari kita yang paling dalam ketika kita baca sesuatu, baca artikel gitu ya, otomatis akan mempengaruhi pola pikir kita. Jadi ini kemudian menjadi salah satu fakta ya ketika media-media tidak netral, pihak-pihak di belakangnya itu sudah mulai terlibat pada konflik kepentingan, maka kemudian tinggal tunggu waktu saja bahwa kemudian media akan berperan sebagai aktor pemicu di balik terjadinya sebuah konflik. Jadi itu ya teman-teman ya, teman-teman bisa melihat secara gamblang ya ketika ada konflik kepentingan karena kita tahu media ketika kita telusuri siapa di baliknya pasti ada pihak-pihak yang kemudian punya kepentingan di dalamnya gitu. Jadi ketidaknetralan ini kadang-kala ketika media tidak hati-hati bisa kemudian menjadi pemicu konflik. Kemudian alasan yang ketiga, faktor yang ketiga, kenapa media massa sebagai pemicu konflik? Ini disebabkan oleh satu fakta yang mengatakan bahwa media dewasa ini saat ini yaitu media lebih mengutamakan sisi konflik daripada sisi kemanusiaan dalam hal pemberitaannya. Karena kita tahu tugas utama media adalah memberitakan informasi. Dan lagi-lagi kita harus lihat gitu ya, faktanya berita-berita yang sifatnya konfliktual, yang sifatnya perang, yang sifatnya negatif ya pembunuhan, yang sifatnya penculikan, kontroversial, itu sangat mudah laku gitu ya, sangat mudah dikonsumsi oleh masyarakat ramai gitu. Atau ada giumnya, prinsipnya bilang katanya bad news is a good news gitu ya. Berita jelek, berita buruk adalah berita bagus gitu ya. Bahkan muncul seperti itu, ada prinsip di media massa. Nah ini kan kemudian seringkali ya kita bisa melihat ya bahwa jualan-jualan media gitu ya, nggak cuma media kecil, bahkan media besar sekelas BBC ya, seperti yang digambar gitu ya, bahwa kita bisa melihat bahwa mereka ketika meliput konflik itu sangat detail gitu ya, sampai ada press conference, kemudian ada liputan langsung ke medan perang gitu ya. Karena mereka memahami bahwa ketika yang diberitakan itu sifatnya konfliktual, sifatnya perang, sifatnya negatif gitu ya, masyarakat itu begitu mudah untuk keep in touch, mudah untuk berlama-lama gitu mengonsumsi informasi yang ada gitu. Ini seringkali jadi hal yang perlu kemudian ya diantisipasi gitu ya, bahwa perlu ada kontra strategi gitu ya. Karena media sifatnya yang sangat cepat sekali gitu ya dalam upaya menyebarkan informasi, harapannya media tidak hanya kemudian fokus saja pada hal-hal yang kaitannya pada pemberitaan dari sisi negatif saja gitu kan. Sisi kemanusiaan ini juga penting diketengahkan. Atau gambarannya berita bagus gitu ya, perlu untuk di-blow up gitu ya, perdamaian di mana, atau kemarin kita bisa melihat bertemunya kembali reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan.
ketemunya Kim Jong Un dengan Donald Trump gitu, itu perlu kemudian ya disimbangkan gitu ya, antara peliputan upaya damai dengan peliputan perang harusnya timpang. Harusnya bukan timpang, harusnya seimbang gitu ya. Mohon maaf. Jadi maka kemudian ini penting ya kalau kita bisa melihat bahwa kenapa kemudian ada statement yang bilang media massa sebagai micu konflik, ya karena kita bisa melihat bahwa dalam perjalanannya, dalam prakteknya di lapangan gitu ya, media itu atau media massa gitu ya, itu ketika meliput mereka justru condong meliput hal-hal yang sifatnya negatif ya, konfliktual daripada sisi kemanusiaan. Dan otomatis gitu ya, kalau kita berbicara sedikit gitu ya, terorisme itu kan sebenarnya berkaitan dengan ideologi. Nah, ideologi itu di mana gitu kan? Dari mana mereka dapat ideologi, dari mana mereka termotivasi untuk melakukan kegiatan yang sifatnya menyebarkan teror. Nah, itu bisa kita lihat juga dari bagaimana mereka seringkali terpapar gitu ya, melihat berita isinya konflik-konflik, sehingga kemudian ada pihak, ada individu, bahkan ada kelompok yang kemudian termotivasi untuk melakukan hal yang sama, karena mereka melihat bahwa oh ternyata kalau kita melakukan hal yang negatif, sifatnya teror, sifatnya konfliktual, akan lebih mudah mendapatkan spotlight gitu ya, mendapatkan perhatian gitu dari media, karena kita tahu sekarang gitu ya, media kan ketika sudah masuk media otomatis atensi, otomatis perhatian dunia, satu dunia akan fokus ke sana gitu ya. Gimana sekarang kita bisa melihat COVID cukup ramai ya gara-gara media gitu kan. Berita yang meresahkan gara-gara COVID juga ditimbulkan oleh media gitu ya. Maka kemudian ini kita bisa melihat bahwa perlu ada paradigma yang diubah karena kita bisa melihat media condong lebih suka meliput hal-hal yang sifatnya konfliktual daripada yang sisi kemanusiaan seperti itu. Nah, tadi sudah kita bahas gitu ya secara panjang lebar 3 fakta gitu ya yang kemudian bisa kita tarik dari alasan kenapa media massa kemudian dapat memicu konflik. Dan sekarang di bagian selanjutnya kita akan membahas dari sisi yang sebaliknya, dari sisi yang lebih ke kubu positif, dari sisi yang lebih adem gitu ya, bahwa di balik tadi juga kita lihat media massa cukup berperan sebagai pencipta atau pemicu konflik. Media massa sebenarnya juga punya potensi loh untuk bergerak menyebarkan rasa damai, rasa cinta, kasih sayang dan lain sebagainya gitu ya. Mewujudkan dunia yang bersama-sama kita idam-idamkan gitu ya ketika semua masyarakat hidup berdampingan tangan gitu. Oke. Pertanyaan yang sama ya ditujukan. Kalau tadi kita tanyakan mengapa media massa memicu konflik, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan yang kedua, mengapa media massa dapat menjadi metode untuk menciptakan yang namanya perdamaian. Ada satu prinsip ya yang dimulakan lagi-lagi oleh Bapak perdamaian ya, yang beberapa pertemuan sebelumnya selalu kita singgung ya dalam tiap materinya dari Johan Galtung. Pak Johan Galtung bahwa perdamaian kita bilang bahwa sebenarnya atas dasar bahwa pengaruh dari media yang cukup luar biasa ya, bisa memicu konflik, bisa juga menciptakan perdamaian, maka ada satu ide dari Pak Johan Galtung bilang bahwa yuk mari kita manfaatkan media dengan pengaruhnya yang sangat luar biasa untuk menyebarkan yang namanya perdamaian gitu kan ya. Maka dicetuskannya sebuah ide yang namanya peace journalism atau secara harfiahnya, secara bahasa Indonesianya bisa kita sebutkan sebagai jurnalisme damai gitu. Apa itu jurnalisme damai gitu ya? Pertanyaannya, lanjutannya gitu ya. Peace journalism atau jurnalisme damai adalah media berperan sebagai entitas, sebagai pihak yang memudahkan upaya-upaya penyelesaian konflik. Jadi ya tadi karena kita tahu ketika media begitu punya pengaruh yang luar biasa gitu ya dalam menyebarkan informasi, maka kemudian ketika peliputan gitu ya harapannya
Media itu mampu menggiringnya juga ya, karena ini juga sempat terlupa juga bahwa media juga mampu menggiring opini rakyat gitu ya, opini masyarakat gitu. Ketika berita-berita yang disampaikan adalah berita-berita yang baik, berita-berita yang sifatnya positif ya, maka kemudian otomatis masyarakat pun akan ikut tergerak untuk kemudian ketika kondisinya konflik, untuk segera berupaya untuk mencari jalan keluar, mengupayakan untuk menyelesaikan yang namanya konflik dengan secepat mungkin. Maka media di sana bisa berperan gitu ya, menyeting agenda gitu, bahasa bahasa politisnya seperti itu. Menyeting agenda, membuat berita-berita baik, mewawancarai pihak-pihak yang pro perdamaian pada satu konflik ya. Maka kemudian akan timbul bahwa opini rakyat terbangun, ini bisa selesai, ini bisa damai, tidak lagi berkonflik. Maka ini penting ya bahwa kemudian perannya ya dari peliputan-peliputan media atau media massa dapat sebagai alat yang mampu untuk mengarahkan ya, menyeting agenda, mengarahkan opini ya untuk sesegera mungkin konflik itu segera usai. Kemudian yang dimaksud jurnalisme damai gitu ya, peace journalism adalah mengekspos masalah penderitaan korban yang muncul akibat konflik. Ini memang agak istilahnya miris ya ketika kita bisa melihat bahwa untuk mengekspos keadaan-keadaan yang sulit. Tapi kadang-kala teman-teman ya kalau kita bisa berbicara dari sudut pandang media gitu ya, dan kita juga melihat bagaimana perilaku manusia gitu ya. Manusia ketika dipaparkan hal-hal yang sedih, hal-hal yang menyayat hati seperti itu, mereka akan cepat tersentuh gitu ya. Apalagi hal yang kita lihat, kita dengar gitu ya, setiap hari gitu. Maka untuk sebagai kontrastrategi tadi juga ya, ketika media lebih suka mengekspos sisi-sisi konfliktual dengan jurnalisme damai, harapannya media juga mengcover nih yang namanya masalah penderitaan yang muncul, yang timbul dari adanya konflik gitu ya. Kesengsaraan, mereka mengungsi, nggak punya rumah, kemudian dampak yang luar biasa, masif, bahkan sampai ada campaign-campaign gitu ya, ada kampanye-kampanye karena ya ini mereka melihat bahwa ada kesengsaraan yang muncul ketika konflik yang itu di blow up, yang istilahnya itu kalau bahasa sekarang diviralkan gitu ya, diviralkan ke ranah publik sehingga masyarakat ikut damai, ikut merasakan perasaan iba yang sama, perasaan sedih yang sama, dan kemudian ikut menyuarakan bahwa agar konflik tersebut segera usai. Ini banyak ini kasus-kasus seperti ini ya. Yang terbaru mungkin kalau kita lihat ya apa yang terjadi di Amerika Serikat gitu ya. Bagaimana kita lihat ada tindak rasialisme ya di Minneapolis gitu ya. Polisi yang berkulit putih itu melakukan tindakan semena-mena kepada salah satu warga Minneapolis ya yang kebetulan berkulit hitam namanya George Floyd ya, ditindih dengan lututnya, videonya viral, lagi-lagi peran media di sana ya, di mana-mana, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, kemudian muncul gitu ya gerakan yang namanya cukup masif juga gara-gara melihat bahwa ternyata rasialisme masih cukup besar di Amerika Serikat, tindakannya sangat menyengsarakan gitu ya. Maka kemudian muncul gerakan-gerakan untuk Justice for Floyd atau Black Lives Matter gitu kan. Itu semua muncul karena perasaan iba, perasaan sengsara yang dilihat bahwa ternyata rasialisme itu sangat sangat keji, sangat luar biasa buruknya gitu. Maka kemudian di sini kita bisa melihat media kemudian berperan yang menggiring opini, menciptakan juga gitu ya dari expose yang ada ya walaupun memang ini agak miris, tapi ini lagi-lagi balik pada sifat manusia yang gampang iba gitu ya, gampang tersentuh. Terlihat gitu ya dengan bagaimana lagi-lagi peran media ya dengan mengekspos yang namanya penderitaan-penderitaan hal-hal yang tidak enak yang ditimbulkan dari adanya konflik. Nah, ini juga dari satu laporan gitu ya, laporan dari Ross Howard
Judulnya An Operational Framework for Media and Peace Building. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin melihat secara lebih jauh gitu ya, terkait dengan penerapan media dan juga hubungannya dalam upaya mewujudkan perdamaian gitu ya. Ada satu kerangka kerja konseptual gitu ya, framework untuk media dan perdamaian gitu ya. Harapannya apa ketika media gitu ya, itu menjalankan dasar-dasar upaya mencari informasinya atau jurnalistiknya gitu ya, itu menggunakan hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah adalah konflik sensitif journalism. Apa itu? Ya, informasi yang disajikan handal, kemudian menghormati hak manusia, hak asasi manusia, dan mewakili berbagai sudut pandang. Maka ini ya, teman-teman kalau bisa melihat, harapannya media itu bisa cover both side, ya karena di sini harapannya bisa mewakili berbagai sudut pandang, bukan hanya satu pihak saja yang diekspos, bukan satu pihak saja yang kemudian diangkat seperti itu gitu ya. Dan juga menghormati hak-hak asasi manusia. Ini yang penting juga ya, karena media sifatnya sebagai corong, sebagai wadah untuk menyampaikan tadi informasi, maka perlu adanya pesan-pesan yang penting untuk disampaikan. Jadi ini ya, media sebagai pencipta perdamaian, an operational framework for media and peace building. Ada tata caranya juga di samping tadi dari diawali oleh Johan Galtung dengan peace journalism-nya, Rasulullah juga punya dengan konflik sensitif jurnalismenya. Harapannya dalam media bertindak, utamanya dalam kaidah-kaidah jurnalistik, mereka melakukan peliputan yang sifatnya sensitif terhadap yang namanya konflik. Seperti itu. Ini pemberitaan dengan dan tanpa fakta. Ini yang menarik ya, saya ambilkan ya. Dengan dan tanpa fakta lapangan. Ini suatu berita yang koridornya sama. Apa koridornya? Temanya sama, judul besarnya sama gitu ya, yaitu adalah konflik Rohingya. Konflik Rohingya. Teman-teman bisa bisa melihat juga ya, konflik Rohingya ini dari dua portal berita online daring yang berbeda. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat ya, contoh nyata bagaimana media itu tadi dua sisi mata pisau ya, bisa menciptakan konflik, bisa juga mewujudkan yang namanya perdamaian. Yang di sebelah kiri coba kita lihat dulu gitu ya, dalam upayanya memberitakan konflik Rohingya. Judulnya kalau kita lihat ya telah ada sangat bombastis, sangat istilahnya apa namanya, begitu memberikan statement yang sangat keras gitu ya, dan menciptakan hal-hal yang sifatnya kontroversial gitu. Kita lihat licik dengan nada seru, propaganda dan penyesatan opini diplomat tentang Muslim Rohingya. Ya. Dari kata ini, kata awalannya aja sudah sangat mengintimidasi gitu, licik, ditambah tanda seru gitu kan. Maka kemudian ini beritanya sangat berapi-api gitu kan. Lalu kita baca di paragraf pertama, kalimat pertama aja ini juga cukup ngeri juga gitu kan. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah nasib Muslim Rohingya di Myanmar dan di 9 tempat pengungsian. Telah dibunuh bla 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 gitu kan. Isinya apa ya, ketika kita baca gitu hati kita merasa kayak sangat negatif sekali gitu ya, sangat apa istilahnya, konfliknya mencekam sekali gitu ya, menimbulkan teror setelah kita baca gitu, malah justru kita hatinya nggak adem ayem setelah baca berita ini, malah justru apa, marah gitu ya, bisa sangat marah luar biasa gitu. Nah sebaliknya kalau kita baca artikel dari portal berita yang berbeda di bagian kanan itu ya, dari judulnya kita bisa melihat gitu ya. Pertama, Myanmar izinkan Yusuf Kala ikut damaikan konflik Rohingya. Ya, judulnya tidak bombastis gitu ya. Lalu coba kita lihat di paragraf yang pertama, upaya Ketua Umum Parlemen Indonesia PMI Yusuf Kala meredakan konflik. Nah, di Rahine gitu. Dengan demikian kesimpulan pertemuan itu adalah mengapresiasi upaya Kala Rombongan dalam meredakan konflik di negaranya. Nah, ini kan feeling-nya ya, rasanya akan berbeda ketika kita melihat berita yang sebelah kiri dan yang di sebelah
di sebelah kanan gitu ya. Yang sebelah kanan lebih adem, lebih kemudian menunjukkan sisi positif, ya, ikut mendamaikan, bahasa-bahasa yang tidak membuat kita merasa terintimidasi, merasa kita marah luar biasa gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini apa ya, kasusnya sama gitu ya, kasus konflik di Rohingya di Myanmar gitu. Tapi kemudian eksesnya atau cara pandangnya berbeda. Yang satu diambil dari sisi negatif, yang satu diambil dari sisi positif gitu kan. Maka kemudian di sini jelas tampak terbukti tadi ya, anggapan bahwa media bisa sebagai pemicu konflik dan media bisa sebagai alat yang ampuh untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Kenapa? Dari pemberitaan ini saja kita bisa melihat bahwa kalau makin banyak berita-berita yang sebelah kiri itu dihasilkan, makin banyak orang yang terpengaruh, makin banyak orang yang merencanakan gerakan amoral, gerakan keras gitu kan ya. Kalau yang sebelah kanan ya orang tenang, ternyata Rohingya bisa terkendali dan lain sebagainya gitu kan. Orang cenderung untuk menghindari yang namanya melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang berujung pada konflik nantinya. Di sini ya kelihatan ya, media sebagai pemicu konflik dan media sebagai salah satu alat yang sangat ampuh untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Oke. Konklusinya atau kesimpulannya tadi ya, bahwa eksploitasi konflik oleh media itu jadi salah satu poin penting yang kita catat ya, kenapa kemudian media mampu menimbulkan yang namanya konflik ya, karena terus-menerus dieksploitasi. Tadi ya, bad news is the good news, oplah media atau keuntungan media bisa cepat naik ketika memproduksi berita-berita yang sifatnya konfliktual, yang sifatnya negatif, yang isinya perang, isinya pembunuhan dan lain sebagainya gitu kan. Lagi-lagi ya, dan kemudian kaitannya juga dengan jurnalisme damai gitu ya. Jurnalisme damai kaitannya adalah dengan bagaimana dengan berita-berita yang adem, dengan berita-berita yang lebih sensitif pada konflik, ya, cover both side, melindungi dari berbagai macam kepentingan, memahami dari berbagai macam sudut pandang, gitu ya, menghormati hak asasi manusia dalam peliputan dan lain sebagainya, itu juga sebagai sebuah upaya untuk melakukan ya dan mewujudkan yang namanya perdamaian dan bisa dimulai dengan penggunaan media. Oke, tes. Kita coba lagi. Oke, ya tadi ya, kita bisa melihat bagaimana ada dua sisi kaitannya dengan bagaimana penggunaan media ya, media sebagai dua sisi mata uang ya, berpotensi untuk juga menimbulkan konflik dan berpotensi pula untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Tergantung lagi-lagi ya bagaimana mereka bekerja dan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang menggunakan, harapannya juga bisa menggunakan secara arif dan bijaksana. Saya kira begitu teman-teman ya untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang tema besar yang ini media sebagai pemicu konflik dan sebagai alat untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Silakan teman-teman nanti ya bisa kemudian memahami dan membaca lebih jauh ya. Ketika ini memang menarik gitu ya kalau kita telah lebih jauh dari studi perdamaiannya gitu ya, dan untuk teman-teman juga yang mungkin ke depan akan berkiprah di dunia jurnalistik. Saya rasa ini menarik juga untuk telah lebih jauh karena dari tangan teman-teman nantinya ketika menjadi jurnalis, ketika menjadi presenter TV, reporter dan lain sebagainya, teman-teman juga punya kuasa untuk mewujudkan yang namanya perdamaian atau justru malah sebaliknya mewujudkan dan memicu yang namanya konflik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap terus semangat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.